Awalnya kami pikir ini jalan keluar dari pengangguran. Sebuah agen penyalur tenaga kerja menjanjikan gaji besar. Tapi begitu tiba, kami langsung digiring masuk ke sebuah gudang beton tertutup. Handphone kami ditahan sebelum masuk ke dalam. Pintu besi dikunci rapat. Kami terkurung, lalu seorang pengawas datang membawa sebuah buku hitam. Katanya itu adalah buku panduan kerja yang harus kami pelajari sebelum memulai kerja. Setiap hari satu orang dipanggil bergiliran untuk masuk ke ruang training tersebut. Tugasnya hanya wawancara dan membaca buku panduan misterius itu seharian penuh. Tapi anehnya, setiap orang yang kembali dari ruangan itu sifatnya berubah drastis. Mereka jadi pendiam, tatapannya kosong, menolak diajak bicara dan bahkan menjauh kalau kami dekati. Satu persatu, mereka yang sudah menjadi aneh dijemput di tengah malam dan tak pernah kembali. Kami mulai sadar ini bukan tempat kerja, ini tempat penyekapan. Suatu hari ada satu orang yang sadar dan nekat memberontak. Dia memukul penjaga dan memaksa ingin keluar. Kami semua menahan nafas, berharap dia berhasil. Penjaga lain menyeretnya keluar lorong dan sedetik kemudian terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga. Setelah itu suasana kembali hening dan sejak detik itu tak ada lagi yang berani melawan. Malam harinya, aku dan temanku beringsut ke dekat pintu. Dari balik celah, kami tak sengaja mencuri dengar obrolan dua penjaga yang sedang merokok. Yang dikirim semalam gagal, kata penjaga yang satu. Tubuhnya sudah nggak sehat, nggak laku dijual. Nggak tahulah udah dibuang kemana tuh korbannya sama bos. Darahku serasa berhenti mengalir mendengarnya. Keesokan harinya, giliran temanku yang ditarik paksa ke ruang training. Dia menangis, tapi aku terlalu pengecut untuk menolongnya. Saat kembali, temanku sudah bukan manusia lagi, jiwanya hancur. Ia menatap kosong, tak merespon panggilanku. Malam itu aku sadar, aku adalah orang terakhir yang tersisa, dan besok adalah giliranku. Peluang itu datang tepat sebelum fajar. Seorang penjaga masuk untuk meletakkan barang logistik. Karena tangannya penuh, ia membiarkan pintu besi sedikit terbuka saat ia berbalik mengambil barang selanjutnya. Ini adalah satu-satunya peluang kabur yang ada. Dan ini juga masalah hidup dan mati. Kumanfaatkan momen beberapa detik itu untuk menyelinap keluar. Jantungku berdegup gila. Beruntung, akses lorong yang kulewati sedang kosong dari penjaga. Aku berhasil mencapai area belakang gudang. Tapi harapanku runtuh. Tempat itu dikelilingi pagar beton tinggi dengan kawat duri yang dialiri listrik dan mustahil untuk kupanjat. Aku menyisir tembok dengan panik sampai mataku tertuju pada sebuah lubang selokan pembuangan limbah yang mengarah keluar pagar. Ukuran lubangnya pas-pasan. Aku mencoba masuk dan merangkak. Aku tak peduli ada bangkai, pecahan kaca, atau kotoran apapun di dalam lumpur itu. Di kepalaku cuma satu, aku harus keluar. Aku berhasil keluar. Seharian penuh aku berjalan menyusuri antah berantah, menahan lapar, haus, sampai akhirnya aku menemukan perkampungan dan diselamatkan warga. Aku bingung ingin lapor polisi, tapi apa buktinya? Aku tidak kenal satu orang pun yang ada di dalam sana. Dan pikiranku masih terlalu syok untuk mengingat detail lokasi itu secara akurat. Beberapa minggu berlalu. Saat mentalku mulai stabil, aku meminta temanku menemaniku naik mobil untuk melintasi daerah itu lagi. Aku butuh bukti foto dan video untuk menjadi dasarku melapor. Tapi kenyataan menamparku. Gudang itu sudah rata dengan tanah, hancur tak berbekas, seolah tak pernah ada. Sindikat itu sepertinya sudah berpindah. Aku sadar jangkauan mereka terlalu besar. Akhirnya aku memilih mundur dan memendam kisah ini selamanya.